Misteri sejarah yang belum terpecahkan ini telah membingungkan para ahli selama beberapa dekade. Memecahkan misteri-misteri ini bisa membawa ketenangan bagi keluarga yang terlibat atau mengubah cara kita memandang suatu periode sejarah. Namun seringkali, kemungkinan menemukan petunjuk yang bisa mengungkap peristiwa-peristiwa tak dikenal ini sangatlah kecil. Kebanyakan dari kita pernah berhayal menemukan harta karun di kebun, di ladang, atau bahkan di hutan. Tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar beruntung menemukan hal seperti itu. Salah satu orang tersebut adalah seorang pria bernama Sebastian Erdseven yang secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang luar biasa saat sedang merenovasi sebuah rumah. Rumah tersebut yang terletak di Hagen, Jerman Barat adalah milik bibi Sebastian. Dia panik ketika rumah tersebut hancur akibat banjir yang melanda daerah itu pada tahun 2021. Dan Sebastian memutuskan untuk turun tangan dengan melakukan beberapa renovasi. Banyak orang lain di daerah tersebut jatuh miskin setelah banjir, dan kerusakan senilai miliaran dolar terjadi pada bangunan serta infrastruktur di wilayah itu. Tugas untuk mengembalikan rumah ke kondisi layak huni pasti terasa cukup berat, tetapi Sebastian mengerjakannya dengan tekun dan telah membuat kemajuan yang baik ketika dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia percaya. Pada suatu saat, dia melihat sepotong kayu yang mulai membusuk akibat air banjir, dan dia memutuskan untuk mencongkelnya dari dinding tempat kayu itu menempel. Dia melihat sesuatu yang aneh di dalam dinding dan terkejut ketika menemukan bahwa itu adalah sebuah koran yang berasal dari tahun 1945, tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Meskipun dia sudah sangat antusias dengan penemuan ini, koran tersebut hanyalah puncak gunung es. Selanjutnya, dia menarik sebuah senjata api era perang dari dalam dinding, diikuti dengan masker gas, lambang elang Partai Buruh Jerman Sosialis Nasional, dan sekumpulan dokumen yang awalnya milik Kesejahteraan Rakyat Jerman Sosialis Nasional. Sebastian menyatakan bahwa saat dia terus mengeluarkan lebih banyak artefak dari dalam dinding, dia merinding ketika menyadari bahwa benda-benda ini sangat bersejarah dan bahwa semua itu telah berada di dalam dinding rumah bibinya selama puluhan tahun tanpa ada satupun anggota keluarganya yang mengetahuinya. Selanjutnya, dia menemukan beberapa nakal besi yang digunakan oleh tentara Jerman selama perang. Namun yang paling luar biasa, dia menemukan sebuah potret diktator Partai Buruh Jerman Sosialis Nasional bersama dengan setidaknya satu potret anggota lain dari partai yang sama. Diduga semua barang ini disembunyikan di dalam dinding rumah pada tahun 1945 ketika sudah jelas bahwa Jerman akan kalah perang, dan ketika kabar mulai menyebar bahwa tentara Amerika sedang bergerak menuju Hagen. Orang yang menyembunyikan barang-barang tersebut pasti berencana untuk kembali ke rumah itu suatu saat nanti untuk mengambilnya. Tetapi identitasnya tetap tidak diketahui, dan nasibnya masih menjadi misteri. Mereka ingin memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak jatuh ke tangan musuh, dan barang-barang itu tetap tersembunyi di balik dinding ini tanpa terdeteksi selama puluhan tahun. Kebanyakan orang tahu bahwa Raja Louis yang ke-16 kehilangan kepalanya selama Revolusi Prancis. Tetapi dia bukan satu-satunya Raja Prancis yang mengalami nasib mengerikan seperti itu. Kisah kepala Raja Henry yang keempat adalah salah satu kisah paling aneh dari revolusi. Dan kisah ini memiliki akhir yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Henry yang keempat memerintah Prancis antara tahun 1589 dan 1610. Dia sebelumnya adalah Raja Navarre dan dibesarkan sebagai Protestan, tetapi kemudian berpindah ke Katolik untuk mewarisi mahkota Prancis. Meskipun atau mungkin karena perpindahannya sendiri, dia bersimpati terhadap kaum Protestan di negaranya. Pada tahun 1598, dia mengeluarkan sebuah edik yang menjamin kebebasan beragama bagi kaum Protestan, sebuah tindakan yang memberinya julukan Raja Henry yang baik. Meskipun Henry umumnya disukai oleh rakyatnya, ada beberapa orang di kedua sisi perpecahan agama yang menganggap bahwa dia telah mengkhianati mereka. Dia selamat dari setidaknya 12 upaya pembunuhan, tetapi keberuntungannya habis di Paris pada bulan Mei tahun 1610. Dia dimakamkan di Basilika Saint-Denis, di mana dia akan tetap berada selama hampir 2 abad. Setelah keturunan langsung Henry, Louis yang ke-14 digulingkan. Beberapa revolusioner ingin melangkah lebih jauh. Jenazah para raja terdahulu dikeluarkan dari makam megah mereka dan dibuang ke dalam kuburan massal. Gelar Henry sebagai raja yang baik tidak membuatnya lolos dari perlakuan ini, dan ia dibiarkan di sana bersama kerabat-kerabatnya yang lain. Pada tahun 1817, sekitar 21 tahun kemudian, kuburan massal itu dibuka kembali. Menurut cerita, kepala Henry hilang dari tubuhnya.
Tidak diketahui kapan tepatnya kepala itu diambil, tetapi tampaknya kepala itu tidak ditemukan di dalam kuburan. Misteri ini tampaknya terpecahkan pada tahun 1919. Seorang fotografer telah membeli sebuah kepala yang sudah menjadi mumi di sebuah lelang. Spesimen mengerikan itu tampaknya adalah kepala Henry yang hilang. Sang fotografer menghabiskan sisa hidupnya berusaha membuktikan keaslian artefak tersebut. Tampaknya dia benar-benar percaya bahwa dia adalah pemilik tengkorak kerajaan ini dan tidak sedang mencoba melakukan penipuan apapun. Ketika dia meninggal, dia mewariskan tengkorak itu ke Museum Louvre, tetapi museum tersebut menolak sumbangan itu. Kepala yang telah menjadi mumi itu berpindah tangan melalui berbagai kolektor pribadi sebelum muncul kembali pada tahun 2008. Benda itu ditemukan di loteng di Prancis bagian barat, dan kali ini benda tersebut mendapat perhatian yang jauh lebih besar. Teknologi telah berkembang pesat sejak tengkorak itu pertama kali ditemukan, dan tampaknya ada kemungkinan bahwa semacam tes dapat membuktikan sekali dan untuk selamanya apakah misteri itu telah terpecahkan. Para peneliti merekonstruksi seperti apa wajahnya dan membandingkan serat rambut serta detail kecil kulit dengan potret Raja Henry yang baik. Peneliti Spanyol meyakini ada kecocokan antara sisa-sisa jenazah dan sang raja. Bukti DNA tampaknya mengkonfirmasi bahwa memang demikian. Menurut legenda, setelah Louis yang ke-16 kehilangan kepalanya, para penonton menyeka sisa-sisa jenazahnya dengan sapu tangan untuk membuat kenang-kenangan suram dari peristiwa itu. Salah satu dari benda itu disimpan dalam sebuah labu yang dihias. Pada tahun 2013, DNA dari sapu tangan tersebut dibandingkan dengan DNA dari kepala yang telah menjadi mumi, dan tampaknya ada hubungan kekerabatan dari garis ayah antara keduanya. Namun penelitian selanjutnya meragukan kedua identifikasi tersebut. Perbandingan kedua set DNA tersebut dengan keturunan Bourbon modern menunjukkan bahwa harus ada beberapa kali putus garis keturunan agar relik-relik ini benar-benar milik para raja Prancis. Meskipun putusnya garis keturunan ayah tidak tampak mustahil, hal itu juga akan membutuhkan putusnya garis keturunan ibu. Jika kepala yang diawetkan itu benar-benar milik Raja Henry yang keempat dari Prancis, itu berarti di suatu tempat dalam silsilah keluarga ada pasangan ibu dan anak perempuan yang sebenarnya tidak terhubung secara biologis. Lebih dari itu, beberapa sejarawan meragukan seluruh kisah tentang kepala Henry yang hilang. Seluruh tubuhnya mungkin masih utuh, tetapi tidak ada rencana untuk mengganggu jenazahnya lagi untuk memeriksa. Ram perunggu yang ditemukan di lepas pantai Sisilia bukan satu-satunya artefak dari pertempuran Kepulauan Egadi yang telah ditemukan, karena para penyelam secara rutin menemukan benda-benda dari era itu dan khususnya dari pertempuran yang sangat penting tersebut. Arkeolog bawah laut dilaporkan telah menemukan ladang puing yang luas di dasar laut lepas pantai pulau-pulau tersebut. Wilayah tersebut dianggap sebagai medan perang laut kuno pertama yang pernah ditemukan dan telah menghasilkan banyak artefak yang sebelumnya dianggap telah hilang selamanya. Temuan yang paling umum biasanya adalah sisa-sisa kapal Romawi dan Kartago yang bertempur dalam pertempuran tersebut. Beberapa di antaranya masih sebagian besar utuh, sementara yang lain ditemukan dalam kondisi buruk, hampir hancur oleh armada musuh. Sebuah kapal perang yang ditemukan pada tahun 1971 di Stagione of Marsala diyakini terlibat dalam pertempuran ini. Telah diduga bahwa pada suatu saat, kapal itu harus ditinggalkan ketika terjebak di bagian perairan yang dangkal, dan hal ini dilakukan setelah pertempuran berakhir. Di antara artefak lain yang telah ditemukan adalah potongan baju zirah yang dikenakan oleh kedua belah pihak, pedang besi sepanjang 28 inci ujung tombak, lembing, pecahan tembikar kuno, batu pemberat, dan tentu saja ram perunggu yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu membawa armada Romawi meraih kemenangan atas Kartago. Di antara beberapa peninggalan yang lebih sering ditemukan adalah helm Romawi, yang setidaknya 30 buah telah berhasil ditemukan. Banyak yang masih dalam kondisi sangat baik, yang cukup mengejutkan mengingat fakta bahwa mereka telah berada di bawah air selama lebih dari 2200 tahun. Helm-helm ini biasanya dibuat dari perunggu, dan gaya Montefortino pada helm-helm ini awalnya diciptakan oleh bangsa Celt, tetapi diyakini bahwa pada abad keempat sebelum Masehi, gaya ini diadopsi oleh Republik Romawi. Daya yang umum terdiri dari cangkang perunggu utuh yang ditempa menjadi bentuk kerucut atau setengah bola. Helm ini juga memiliki pelindung tengkuk kecil yang melindungi bagian belakang leher, serta dua pelindung pipi yang dipasang dengan engsel pada mangkuk utama. Bagian-bagian ini ditambahkan untuk melindungi sisi kepala prajurit dan sebagian wajahnya, sementara kenop yang ditempatkan di atas helm sebagian besar berfungsi sebagai hiasan, karena jambul, bulu, atau rambut kuda sering dipasang di sana.
Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga dapat membantu para prajurit sekutu saling mengenali, sehingga meminimalkan risiko serangan keliru terhadap sekutu sendiri. Beberapa helm juga memiliki hiasan lain, seperti pola tali di sekeliling tepinya dan jambul khusus misalnya. Helm-helm ini digunakan hingga sekitar abad pertama Masehi. Setelah itu, desainnya disempurnakan dengan memperlebar pelindung tengkuk dan mengurangi bentuk kerucutnya, yang seringkali terasa tidak nyaman tergantung pada bentuk kepala prajurit. Meskipun banyak helm yang dikenakan selama pertempuran Kepulauan Egadi telah ditemukan, satu contoh khusus telah menimbulkan kehebohan karena hiasannya yang tidak biasa. Sebuah tim penyelam menemukan helm tersebut dan mereka terkejut menemukan bahwa helm itu memiliki figur singa dalam posisi agresif. Ini adalah pertama kalinya dekorasi singa pernah terlihat pada salah satu helm ini, dan diduga helm itu milik seorang prajurit yang berasal dari kota yang bersekutu dengan Roma, serta bangsanya dipengaruhi oleh kisah Hercules. Singa tersebut kemungkinan melambangkan kekuatan atau mungkin menunjukkan pangkat prajurit itu. Tetapi karena tidak ada contoh lain yang ditemukan, para sejarawan hanya bisa berspekulasi tentang tujuan singa itu dan siapa yang mengenakan helm tersebut selama pertempuran. Selama 50 tahun, otoritas Chicago tetap memasukkan Tommy O'Connor dalam daftar orang yang menunggu hukuman mati di kota itu. Namun, penjahat yang telah divonis itu tidak pernah menghadapi hukuman tersebut. Hanya beberapa hari sebelum dia seharusnya menghadapi ajalnya, dia melarikan diri dari penjara dan menghilang tanpa jejak. O'Connor adalah seorang keturunan Irlandia Amerika yang mendapat julukan Terrible Tommy. Ada banyak cerita tentang bagaimana dia mendapatkan nama itu, termasuk salah satunya di mana dia menggigit jari seorang tukang daging yang telah menipu ibunya. Saat remaja, dia bergabung dengan geng jalanan, tetapi dia berhasil menghindari masalah dengan penegak hukum sampai dia berusia 21 tahun. Salah satu rekan kriminal O'Connor yang juga mantan polisi ditemukan tewas. Kecurigaan jatuh pada O'Connor dan dia pun ditangkap. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia dibebaskan. Mungkin saja memang tidak ada cukup bukti untuk menghukumnya, tetapi beberapa laporan menggambarkan adanya transaksi gelap yang membuatnya tetap bebas dari penjara. Apapun penyebabnya, hal itu telah berubah pada 13 Maret 1921. 5 petugas polisi tiba di rumah saudari O'Connor dengan maksud untuk menangkapnya. Seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk menahan tersangka, tapi O'Connor terus melawan. Baku tembak pun terjadi, dan dalam kekacauan itu, detektif Patrick O'Neill terkena peluru. O'Connor berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan membajak sebuah mobil untuk melarikan diri. O'Neill meninggal karena luka-lukanya, dan sekarang O'Connor juga dicari karena telah mengambil nyawa seorang petugas polisi. Meskipun dia sedang dalam pelarian, Terrible Tommy tidak bisa lama-lama menjauh dari masalah. Pada bulan Juli, dia ditangkap di Minnesota karena berperilaku mabuk dan membuat keributan di dalam kereta. Dia segera dikirim kembali ke Chicago, di mana dia dijatuhi hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa O'Neill. Namun, ini baru awal dari legendanya. O'Connor ditahan di penjara daerah setempat sambil merencanakan pelariannya. Hanya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan untuk dieksekusi, ia melakukan pelarian berani bersama 4 tahanan lainnya. Dia berada di selnya ketika dia memanggil seorang penjaga. Penjaga itu mendekat dan teman satu sel O'Connor berhasil mengunci lehernya. O'Connor mengambil kunci dan membuka sel sebelum memukuli penjaga itu hingga tak sadarkan diri. Para narapidana melarikan diri melalui halaman penjara. Di sisi lain tembok penjara, O'Connor berhasil masuk ke dalam mobil, tetapi kesulitan mengendalikan mobil itu di jalanan yang licin karena es. Dia menabrak tetapi berhasil melarikan diri dari kendaraan yang hancur itu. Dan setelah itu, apa yang terjadi padanya tidak diketahui. Ada banyak cerita tentang apa yang terjadi pada penjahat berbahaya ini. Beberapa orang percaya dia berhasil melarikan diri ke Kanada atau entah bagaimana kembali ke Irlandia. Dalam beberapa cerita, dia melanjutkan kehidupan kriminalnya dengan perampokan bersenjata atau bahkan menjadi bagian dari IRA di Irlandia. Dalam cerita lain, dia berhasil menjalani hidup tenang jauh dari dunia kriminal. Di Chicago, hukuman O'Connor tetap berlaku. Pada tahun 1950-an, 30 tahun setelah dia menghilang, perintah pengadilan membuat kota harus mempertahankan tiang gantungan yang telah disiapkan untuknya, kalau-kalau dia suatu saat tertangkap. Alat ini tidak digunakan selama lebih dari 50 tahun sebelum akhirnya dibongkar pada tahun 1977 dan dijual ke Museum Ripley's Believe It or Not. Pada saat itu, O'Connor akan berusia sekitar 80-an tahun jika dia masih hidup.
Pertempuran Kepulauan Egadi mungkin tidak dikenal oleh kebanyakan dari kita. Tapi hal ini bisa dimaklumi karena peristiwa tersebut terjadi pada 10 Maret 241 sebelum Masehi. Pertempuran ini terjadi antara armada Kartago dan Republik Roma serta merupakan bagian dari Perang Punisia. Faktanya, pertempuran ini adalah pertempuran laut terakhir dari perang tersebut yang dimulai pada tahun 264 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kartago telah membangun armada laut yang kuat di Laut Mediterania bagian barat. Tetapi bangsa Romawi memutuskan bahwa mereka ingin menguasai Sirakusa karena kota tersebut dianggap sebagai negara kota terkuat di Pulau Sisilia. Awal perang tidak berjalan baik bagi bangsa Kartago karena mereka kalah dalam beberapa pertempuran yang terjadi antara tahun 260 dan 255 sebelum Masehi. Hal ini terutama disebabkan oleh penemuan Corvus yang memungkinkan bangsa Romawi untuk menangkap kapal musuh sehingga lebih mudah untuk menaikinya. Setelah itu, tentara Romawi mengalami kerugian besar akibat badai yang menghancurkan kapal-kapal mereka. Dan diyakini bahwa Corvus mungkin berperan dalam hal ini, karena alat tersebut sangat berat dan bisa menyebabkan kapal menjadi tidak stabil. Pada tahun 250 sebelum Masehi, bangsa Romawi telah membangun kembali armada mereka dan memutuskan untuk memblokir pangkalan utama Kartago. Untuk melakukan ini, 200 kapal perang digunakan, tetapi setahun kemudian, bangsa Kartago berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Drepana dan Pintias, dan bangsa Romawi pun merasa putus asa. 2 tahun kemudian, setelah perang berlangsung selama 15 tahun, Romawi telah menguasai sebagian besar Sisilia, dan bangsa Kartago hanya masih menguasai Lilybaeum dan Drepana. Lebih banyak kapal dikirim ke dua wilayah ini untuk membuat blokade yang lebih besar. Para prajurit di Lilybaeum dan Drepana mulai menderita karena tidak ada pasokan yang bisa dikirim ke kota-kota ini. Tetapi mereka berhasil mengamankan 250 kapal perang. Setelah itu, pertempuran Kepulauan Egadi pun dimulai. Pihak Kartago dipimpin oleh Komandan Hanno, putra Hannibal, sementara pihak Romawi dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Gaius Laetadius Catulus. Begitu Catulus melihat kapal-kapal Kartago, ia memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan blokade dan bersiap-siap untuk bertempur. Kedua armada saling bertempur di Pulau Porbantia, dan kapal-kapal Romawi mulai menabrak kapal musuh menggunakan pelantak perunggu yang telah dipasang di kapal mereka. 50 kapal Kartago ditenggelamkan dan 70 lainnya berhasil ditangkap. Romawi kehilangan 30 kapal dan 50 kapal lainnya mengalami kerusakan. Orang Kartago tidak punya pilihan selain mundur, dan akhir dari Perang Punisia sudah di depan mata, dengan Romawi keluar sebagai pemenang. Pertempuran ini masih dibicarakan hingga hari ini, dan pada tahun 2024, para sejarawan terkejut mengetahui bahwa artefak dari pertempuran ini telah ditemukan di lepas pantai barat Sisilia. Salah satu ram perunggu yang dipasang pada kapal armada Romawi ditemukan di kedalaman sekitar 260 kaki dekat Kepulauan Egadi, dan kemudian diangkat oleh para penyelam dari Society for the Documentation of Underwater Sites. Setelah berhasil diangkat, benda itu dibawa ke Pulau Favignana, di mana para arkeolog dapat mempelajarinya secara rinci. Benda itu digambarkan dihiasi dengan helm bergaya Montefortino dan 3 bulu di bagian atasnya. Dan awalnya, tulisan yang ada di benda itu tidak bisa dibaca karena tertutup endapan kerang. Diharapkan lebih banyak artefak akan ditemukan dari area ini di masa depan, dan kita akan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pertempuran bersejarah ini. Film bisu tahun 1917 Cleopatra adalah film yang sangat mahal dan berdampak besar, yang kini hanya menyisakan kurang dari 1 menit dari durasi aslinya yang 2 jam. Diproduksi oleh William Fox, film ini dibintangi oleh Teda Bara, seorang bintang besar yang dikenal sebagai vampir yang mempopulerkan arketipe vampir. Biaya film ini antara 250.000 hingga 500.000 dolar, yang jika dikonversi ke nilai saat ini lebih dari 12 juta dolar. Merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendanaan, set yang rumit dan 50 kostum untuk Bara, sebuah rekor yang baru dipecahkan pada tahun 1963 oleh film Cleopatra berikutnya. Film ini yang ditonton sekitar 5 juta orang pada tahun pertamanya, menampilkan Cleopatra yang menggoda Julius Caesar dan Mark Antony. Dengan tambahan alur seorang pendeta Mesir yang mencintainya, memberikan kekayaan keluarganya, dan kemudian menyediakan ular mematikan itu. Film ini sukses besar di box office, menghasilkan 1 juta dolar namun tidak dilestarikan. Banyak film bisu yang hilang karena kelalaian atau penggunaan ulang perak dari kaleng-kaleng film tersebut. 2 salinan terakhir Cleopatra yang diketahui hancur dalam kebakaran Vauxhall tahun 1937 yang disebabkan oleh kondisi penyimpanan yang buruk dan pembusukan film. Dan salinan pribadi Teda Bara juga hancur.
Pada tahun 2023, hanya sekitar 20 detik rekaman yang diketahui masih ada. Tetapi sebuah fragmen berdurasi 40 detik ditemukan pada bulan Agustus di sebuah proyektor mainan yang dibeli di eBay dan diunggah ke YouTube. Pada tahun 1836, bisa dibilang pertempuran kecil paling terkenal dalam sejarah Texas terjadi dan dimulai di Alamo, yang terletak di San Antonio. Pertempuran ini terjadi antara para pemberontak sukarelawan Texas, yang juga dikenal sebagai tentara rakyat, yang berusaha memperoleh kemerdekaan dari Meksiko, dan tentara Meksiko yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan tersebut. Semuanya dimulai pada tahun 1835 setelah pencabutan Konstitusi Meksiko, yang kemudian digantikan oleh 7 undang-undang, dan dengan demikian juga menggantikan sistem federal dengan pemerintahan sentralis. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat membawa stabilitas ke negara tersebut. Namun, justru berdampak sebaliknya karena masyarakat mulai melakukan protes secara massal. Hal ini dilakukan karena di bawah undang-undang baru ini, hak suara warga negara dibatasi, dan negara-negara bagian diubah menjadi departemen. Undang-undang ini menyatakan bahwa hanya warga negara yang berpenghasilan di atas jumlah tertentu yang diizinkan untuk memilih, yang berarti sebagian besar masyarakat umum tidak dapat ikut serta. Mereka juga menetapkan bahwa presiden dapat menekan, mengubah, atau membatasi legislatif lokal sesuai keinginannya. Dan mereka membentuk kekuasaan eksekutif tertinggi yang terdiri dari 5 orang yang bertugas memilih presiden baru kapanpun diperlukan. Negara-negara bagian federal lama diubah menjadi departemen militer, yang berarti mereka langsung berada di bawah pemerintah federal. Berakhir, undang-undang ini tidak dapat diubah setidaknya selama 6 tahun, dan dengan cepat menjadi jelas bahwa masyarakat tidak senang dengan perubahan ini. Tak lama setelah itu, revolusi Texas dimulai. Pertempuran pertama dari pertempuran ini, Pertempuran Gonzales, terjadi pada tanggal 2 Oktober 1835. Itu dimulai ketika pemerintah Meksiko menuntut pengembalian sebuah meriam kecil yang telah dipinjamkan kepada para pemukim Texas pada tahun 1831 saat mereka melawan serangan penduduk asli Amerika. Orang-orang Texas menolak untuk mengembalikannya dan mereka menyembunyikan meriam itu. Setelah itu, mereka mengibarkan bendera terkenal, "Come and take it." Ketika pihak Meksiko memutuskan untuk menyerbu kota Gonzales, meriam itu ditembakkan ke arah mereka dan mereka terpaksa mundur. Pada bulan Februari tahun 1936, para tentara Meksiko terlihat sedang berbaris menuju Alamo, dan sudah jelas bahwa pengepungan akan segera terjadi. Namun sore itu, sekitar 1.500 tentara Meksiko telah tiba, dan tak lama kemudian pertempuran pun dimulai. Selama 13 hari berikutnya, pertempuran Alamo berlangsung sengit, dan ketika semuanya berakhir pada tanggal 6 Maret tahun itu, tembok Alamo telah ditembus dan pasukan Texas mengalami kekalahan. Ini tetap menjadi pertempuran yang sangat bersejarah, dan karena itu tidak mengherankan jika para arkeolog sering menggali area tersebut untuk mencari artefak dari pertempuran itu. Pada tahun 2026, para peneliti menemukan sebuah peluru meriam perunggu utuh yang kemungkinan besar telah ditembakkan selama masa-masa menjelang pertempuran Alamo. Benda itu terkubur di bawah tanah sedalam 1 meter dan ditemukan di dekat sudut timur laut Gereja Alamo. Karena terbuat dari perunggu, para sejarawan percaya bahwa peluru itu ditembakkan oleh pihak Meksiko, meskipun hal ini masih berupa spekulasi, karena bisa saja peluru itu ditembakkan kembali ke arah mereka oleh pihak Texas pada suatu saat. Para peneliti dibuat terkejut oleh penemuan tersebut yang terjadi saat renovasi di Alamo sedang berlangsung, dan mereka penasaran apakah artefak serupa lainnya akan ditemukan seiring penggalian yang terus berlanjut. Pada pagi hari tanggal 14 April 1903, seorang wanita yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh seorang pria telah dimasukkan ke dalam sebuah tong dan ditinggalkan di East 11th Street di New York. Tidak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi orang-orang yang mereka yakini bertanggung jawab. Tetapi, tidak ada seorang pun yang pernah dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Kasus pria di dalam tong akan menjadi salah satu cerita pertama yang terkait dengan mafia Amerika yang mendapatkan perhatian media yang signifikan. Tidak ada apapun di dalam tong yang dapat mengidentifikasi pria tersebut. Dan setelah beberapa hari, fotonya muncul di surat kabar lokal, menarik perhatian pada kejahatan yang mengerikan itu. Salah satu orang yang mengenali pria itu adalah Kepala Secret Service William Flynn. Pada titik ini dalam sejarah, tugas utama Secret Service adalah menyelidiki uang palsu. Pemalsuan telah menjadi masalah serius di New York. Secret Service berhasil menangkap banyak pengedar, yaitu orang-orang yang menjual uang palsu, tetapi para dalang di baliknya tetap sulit ditangkap. Flynn telah memimpin penyelidikan terhadap organisasi yang dijalankan oleh Giuseppe Morello.
Morello adalah seorang imigran Sisilia dan pemimpin salah satu organisasi kriminal paling berkuasa di daerah itu. Sementara Secret Service fokus pada kejahatan keuangan, Morello terlibat dalam tindakan yang lebih kejam, termasuk serangan terhadap pembantunya yang merenggut nyawanya. Pada malam tanggal 13 April, sekelompok agen Secret Service sedang bersiap-siap untuk operasi penjebakan. Mereka mengawasi Morello dan sekelompok rekannya di markasnya. Rencana berubah ketika seorang asing muncul. Tidak ada satupun agen yang tahu siapa pria ini, tetapi dia tampaknya dikenal oleh rekan-rekan Morello. Dia dibawa masuk dan tidak pernah terlihat lagi. Flynn mengenali pria di dalam tong itu sebagai orang asing misterius tersebut. Setelah foto itu diterbitkan, polisi menerima sebuah surat aneh dan penuh teka-teki. Surat itu tidak menyebutkan nama pria tersebut, tetapi mengatakan bahwa dia berasal dari Buffalo dan datang ke New York untuk mendapatkan uang. Surat itu menyuruh mereka untuk berbicara dengan seorang pria bernama De Primo di penjara Sing. Giuseppe De Primo baru-baru ini telah divonis karena perannya sebagai pengedar dalam operasi pemalsuan tersebut. Polisi menunjukkan kepadanya foto pria di dalam tong itu dan dia mengidentifikasinya sebagai Benedetto Madonia, iparnya. De Primo menjelaskan mengapa Madonia berada di New York. Setelah penangkapannya, keluarganya telah mengirim $1.000 kepada bosnya untuk membantu membayar pembelaannya. Itu adalah jumlah uang yang cukup besar pada saat itu dan seharusnya cukup untuk membayar pengacara yang baik. Namun bosnya telah mengantongi uang itu dan membiarkan De Primo menghadapi nasibnya sendiri. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Madonia datang untuk mengambil kembali uang itu. Dia pertama kali mengunjungi De Primo di penjara untuk menemuinya. Rencananya adalah mengajukan banding atas vonis tersebut atau memindahkannya ke penjara lain. Polisi menyadari bahwa itulah yang dilakukan Madonia bersama geng Morello pada malam sebelum jasadnya ditemukan. Morello dan rekan-rekan terdekatnya ditangkap. Polisi memiliki lebih dari sekedar kesaksian De Primo. Madonia membawa sebuah jam saku bersamanya ke New York. Itu ditemukan di sebuah toko gadai lokal dan rekan Morello, Ox Peto, kedapatan membawa tiket gadai itu. Puntung cerutu dengan merek yang sama yang dihisap Peto juga ditemukan di dalam tong. Dan saksi lain juga menyatakan bahwa Morello dan Madonia bersama. Sayangnya, Morello bersedia membayar pengacara terbaik untuk dirinya sendiri. Dan banyak saksi secara misterius mengubah kesaksian mereka selama persidangan. Juri tidak dapat memvonis siapapun dalam kasus ini, dan semua tuduhan terhadap pihak yang terlibat dibatalkan. Tidak ada seorang pun yang pernah dinyatakan bersalah atas kematian Madonia, dan kejahatan tersebut secara resmi belum terpecahkan. Kebanyakan orang percaya bahwa para mafia berada di balik kejahatan tersebut. Madonia mungkin telah mengancam akan pergi ke polisi dengan bukti kejahatan mereka jika mereka tidak mengembalikan uangnya. Sebagai alternatif, Morello mungkin saja tidak suka ada seseorang yang berani menentangnya. Namun ada juga kemungkinan kecil bahwa Madonia berhasil keluar dari pertemuan itu dalam keadaan hidup, lalu secara kebetulan bertemu penyerang lain yang tidak terkait. Pada bulan Maret 2026, para arkeolog yang bekerja di dekat kota kuno Hippos di sebelah timur Laut Galilea menemukan sesuatu yang sangat tak terduga. Mereka meyakini penemuan itu berasal dari masa invasi Romawi ke Antioquia Hippos yang terjadi sekitar tahun 64 sebelum Masehi. Pada masa itu, pasukan militer masih sangat jauh dari penggunaan senjata api seperti yang kita gunakan saat ini. Dan senjata yang paling umum digunakan pada masa perang adalah tombak, pedang, dan kadang-kadang ketapel yang bisa menimbulkan kerusakan jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Penemuan ini dilakukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Michael Eisenberg dari Universitas Haifa, Israel, saat mereka mencari artefak kuno di nekropolis selatan Antioquia Hippos. Pada suatu saat, salah satu anggota tim menemukan sebuah proyektil yang tampak aneh, dan benda itu diserahkan kepada Eisenberg yang kemudian memeriksanya dengan saksama. Dia langsung menyadari bahwa proyektil itu berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya, terutama karena ada tulisan pesan di atasnya. Tertulis pada proyektil ini adalah kata Yunani matao, dan kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai learn. Namun jika mempertimbangkan waktu ketika tulisan itu dibuat, terjemahan yang lebih akurat mungkin adalah ambil pelajaranmu. Ada yang menyarankan bahwa seseorang telah menuliskan sebuah nama pada proyektil itu, namun sekarang hal ini telah dibantah. Karena kata tersebut sebelumnya hanya pernah ditemukan digunakan untuk menyebut nama seseorang sebanyak 2 kali. Dan para sejarawan yakin bahwa pada kesempatan ini, itu hampir pasti merupakan ejekan kepada musuh-musuh penggunanya. Kebanyakan sejarawan menyarankan bahwa proyektil tersebut digunakan selama pertempuran pada periode Helenistik karena Hippos diketahui terlibat.
Namun penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan dengan lebih akurat dari pertempuran mana proyektil itu berasal. Pertempuran pertama dari pertempuran-pertempuran ini terjadi sebelum Hippos dibangun, dan saat itu sebuah benteng berdiri di tempat tersebut. Benteng tersebut ditaklukkan pada tahun 199 sebelum Masehi. Setelah itu, dinasti Seleukia mendirikan kota Hippos. Proyektil tersebut juga bisa berasal dari pertempuran antara Hippos dan pasukan Raja Alexander Yanai, yang awalnya tidak berjalan sesuai rencana. Selama serangan pertama ke kota pada tahun 101 sebelum Masehi, pasukan sang raja dengan cepat dikalahkan, dan mereka harus mundur dengan tergesa-gesa. Mereka kembali pada tahun 83 dan kali itu mereka berhasil menguasai kota. Proyektil itu mungkin digunakan selama pertempuran ini karena ditemukan di dekat jalan Romawi yang dibangun di atas jalan Yunani kuno dari periode Helenistik. Setiap pasukan yang mencoba menyerang kota kemungkinan besar datang dari arah ini, karena jalur tersebut akan membawa mereka langsung ke gerbang utama kota. Sementara perdebatan mengenai hal ini masih berlangsung, proyektil tersebut telah dipelajari lebih dekat. Para sejarawan menemukan bahwa benda itu dibuat dari cetakan dan terdiri dari dua bagian. Bagian belakang proyektil tersebut tidak memiliki keistimewaan dengan satu tonjolan yang membentang di tengah, sedangkan bagian depannya halus dan berisi prasasti yang dimaksud. Tulisan yang ada di dalamnya hampir pasti dimaksudkan sebagai ejekan kepada musuh, dan pada saat itu pemiliknya pasti menganggap rencana ini cukup lucu. 69 proyektil serupa telah ditemukan di daerah ini selama bertahun-tahun, namun hanya 3 yang telah didokumentasikan. Proyektil-proyektil tersebut berasal dari periode sejarah yang berbeda, dan 2 di antaranya ditemukan memiliki hiasan. Salah satunya diukir dengan gambar petir, yang diyakini para sejarawan kemungkinan dimaksudkan untuk melambangkan Zeus, sementara yang lainnya dihiasi dengan gambar kalajengking, mungkin untuk melambangkan Scorpius, seekor kalajengking raksasa yang dikirim oleh Gaia, ibu bumi, untuk membunuh raksasa Orion, menurut mitologi. Kita tidak akan pernah tahu apakah proyektil itu pernah dibaca oleh tentara musuh, dan penelitian lebih lanjut mungkin akan memberikan lebih banyak jawaban dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Di seluruh wilayah Wild West Amerika, ada banyak cerita dan legenda tentang tambang emas yang hilang. Yang paling terkenal diantaranya adalah tambang Lost Dutchman, tapi itu bukan satu-satunya. Cerita-cerita ini menginspirasi penjelajahan, dan banyak orang yang berangkat mencari harta karun hanya untuk menemui nasib tragis. Satu tambang legendaris yang menginspirasi penjelajahan sebenarnya menghasilkan penemuan luar biasa, tapi bukannya diharapkan siapapun dalam rombongan itu. Namun, tambang aslinya tetap menjadi misteri. Orang Amerika pertama keturunan Eropa yang melihat Danau Kawah Oregon adalah John W. Hillman. Danau itu sudah dikenal baik oleh penduduk asli Amerika yang telah mendiami daerah itu selama ribuan tahun. Suku Indian Kelamat diyakini telah tinggal di daerah tersebut sejak sebelum danau itu bahkan ada. Legenda mereka menceritakan tentang pertempuran sengit antara dua dewa, yang akhirnya berakhir dengan dewa yang kalah disegel di bawah tanah dan danau yang tenang diletakkan di atasnya. Ini bukanlah legenda yang sedang dicari Hillman ketika ia secara tidak sengaja menemukan danau itu. Kemungkinan besar dia atau anggota rombongannya yang lain tidak mengetahuinya. Mereka sedang mencari harta karun. Ada beberapa cerita berbeda tentang asal-usul tambang kabin yang hilang di Danau Kawah. Salah satu cerita menyatakan bahwa seorang pencari emas yang terluka ditemukan di jalan dan dia telah diserang oleh penduduk asli Amerika serta tidak akan bertahan hidup. Sekelompok pria mencoba membantunya tetapi tidak berhasil. Sebelum dia meninggal, dia menggambar sebuah peta yang akan menuntun para pria itu ke tambang yang hilang. Cerita lain yang lebih rinci menceritakan tentang seorang pria yang hanya dikenal sebagai Seremap. Dia muncul di kota Eureka, California pada awal tahun 1950-an. Selama musim dingin, dia biasanya bisa ditemukan di kedai lokal di mana dia akan membayari minuman semua orang. Dia akan berkata, "Set them up," yang akhirnya menjadi julukannya. Dari mana dia mendapatkan uangnya, dia tidak pernah mau bilang. Setiap musim semi, Set them up pergi dari kota dan akan kembali dengan kekayaannya di musim gugur. Pada suatu saat mabuk, dia tanpa sengaja membocorkan bahwa dia telah menemukan urat emas yang kaya di suatu tempat di Oregon. Dia membangun sebuah kabin di dekat sana dan menghabiskan seluruh musim panas di sana untuk menggali emas. Namun, penduduk asli Amerika di daerah itu sudah mengetahui tentang emas tersebut dan sangat melindunginya dengan ketat. Suatu musim gugur, Setemap tidak pernah kembali. Tampaknya dia telah meninggalkan sebuah peta dan beberapa orang di Eureka memutuskan untuk mencari tambang itu. Mereka berasumsi bahwa Setemap telah kehilangan nyawanya, entah karena dibunuh oleh penduduk asli setempat atau karena terjatuh.
Apapun asal-usul ceritanya, pada tahun 1853, sekelompok penambang pergi mencari tambang kabin yang hilang itu. Kelompok itu awalnya berasal dari California, tetapi setelah tiba di Oregon, pencarian mereka menarik perhatian. Lebih banyak orang bergabung dengan mereka, termasuk John Hillman. Para pria itu kurang beruntung dalam mencoba menemukan tambang misterius itu, tetapi saat mencari makanan, John Hillman tanpa sengaja menemukan danau kawah. Menurut cerita, keledai John Hillman lah yang pertama kali melihat tebing curam di danau itu dan berhenti sebelum ia dan penunggangnya jatuh ke dalamnya. Danau yang dalam itu tampak hampir sama misteriusnya dengan tambang yang hilang bagi John Hillman yang ingin menamainya Danau Misterius. Orang lain dalam rombongan itu ingin menamainya Danau Biru. Penemuan itu tidak terlalu penting bagi para pencari emas dan tidak menjadi terkenal secara luas sampai beberapa dekade kemudian. Yang lebih penting bagi mereka adalah tambang itu. Sayangnya bagi mereka, tidak ada jejak pondok kayu atau tambang rahasia yang bisa ditemukan. Dan hingga hari ini, bagaimana kisah tambang pondok yang hilang itu bermula dan apakah ada kebenaran di baliknya masih menjadi misteri. Graf Zeppelin adalah kapal sepanjang 850 kaki yang menjadi kebanggaan Angkatan Laut Jerman selama Perang Dunia Kedua, meskipun kapal ini tidak pernah terlibat dalam pertempuran selama konflik tersebut. Pembangunannya dimulai pada tahun 1936, dan kapal ini dipromosikan oleh Jerman sebagai pencapaian teknis yang megah. Hal ini terutama karena militer Jerman membangun kapal tersebut tanpa ada contoh nyata yang bisa dijadikan acuan. Namun sebelum pembangunan Zeppelin selesai, Perang Dunia Kedua meletus. Prioritas diberikan pada pembangunan kapal selam U-boat yang terkenal milik militer, dan Graf Zeppelin ditarik ke Danzig di mana kapal itu disimpan. Akhirnya kapal itu ditarik ke sebuah sungai kecil yang mengalir ke Sungai Oder, dan di sana kapal itu ditenggelamkan saat Tentara Merah mendekat. Kemudian kapal itu ditemukan kembali oleh tentara Soviet dan militer Soviet mulai merenovasi kapal tersebut, tetapi akhirnya kapal itu dihancurkan. Meskipun para sejarawan cenderung tidak sepakat tentang bagaimana Zeppelin menemui akhir riwayatnya. Beberapa orang percaya bahwa saat sedang diangkut ke Uni Soviet, kapal itu menabrak ranjau darat yang meledakannya. Namun cerita lain menyatakan bahwa para tentara Soviet memutuskan untuk memuatnya dengan artefak perang curian dan barang berharga, tetapi mereka salah perhitungan. Menurut teori ini, kapal tersebut kelebihan muatan dan ketika mereka memasuki badai di Laut Baltik, mereka tidak bisa mengendalikan kapal itu dan akhirnya tenggelam di bawah ombak. Namun tidak ada satupun dari teori-teori ini yang telah terbukti. Penulis Ulrich Israel memiliki teori lain untuk menjelaskan apa yang terjadi pada kapal udara tersebut. Dia setuju bahwa konstruksinya belum selesai ketika kapal itu ditarik oleh Soviet pada Agustus 1947. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sangat spesifik. Mereka memutuskan bahwa Zeppelin akan memberikan kesempatan sempurna bagi mereka untuk berlatih menenggelamkan kapal induk asing. Dan kapal itu digunakan sebagai sasaran latihan dengan tujuan tersebut. Akhirnya Israel mengklaim bahwa kapal itu terkena 2 torpedo dan tenggelam. Selama hampir 6 dekade, kapal itu tergeletak di tempat yang sama di mana ia ditenggelamkan, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Baru pada tahun 2006, kapal itu ditemukan kembali saat para pekerja Polandia sedang mencari cadangan minyak di Laut Baltik. Begitu kabar penemuan itu menjadi berita utama, muncul spekulasi bahwa bangkai Zeppelin itu milik Jerman. Tetapi Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan bahwa kepemilikan masih sedang didiskusikan. Seorang sejarawan Polandia mengatakan kepada sebuah media bahwa otoritas Jerman selalu berhati-hati dalam membahas lokasi kapal udara itu. Dan ia berspekulasi bahwa hal tersebut berkaitan dengan kerahasiaan. Atau mungkin kapal tersebut membawa muatan yang ingin dirahasiakan militer Jerman dari semua orang. Belakangan terungkap bahwa para nelayan di daerah tersebut mengeluh karena mereka terus-menerus kehilangan jaring mereka di area tempat Zeppelin ditemukan. Dan sekarang diketahui bahwa jaring mereka tersangkut pada benda itu sehingga robek. Setelah penemuan itu dilakukan, pengukuran menunjukkan bahwa bangkai tersebut terkubur sekitar 280 kaki di bawah air, sehingga hampir tidak ada kemungkinan untuk mengangkatnya karena ukurannya yang sangat besar dan berat. Kemungkinan besar bangkai itu akan tetap berada di tempat ditemukannya karena upaya untuk mengangkatnya akan sangat mahal. Dan karena bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi Zeppelin telah berkarat akibat air laut selama bertahun-tahun, sehingga bahkan tidak bisa digunakan kembali. Keluarga Fitzgerald dikenal saat ini sebagai salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di Irlandia. Mereka mulai mengambil alih kekuasaan setelah penaklukan Norman dan sebenarnya berasal dari bangsa Norman. Namun setelah beberapa generasi, keluarga Fitzgerald akan berbaur dengan keluarga-keluarga Gaelic yang berpengaruh.
Salah satu tokoh kunci yang menyatukan keluarga Fitzgerald dengan orang Irlandia adalah Gerald Fitzgerald. Seperti banyak keluarga bangsawan berpengaruh lainnya, legenda dan kisah mitologi telah melekat pada beberapa leluhur keluarga Fitzgerald yang paling tua dan paling berkuasa, termasuk Gerald. Hal itu membuat sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi, serta mencari tahu apa yang benar-benar terjadi pada tokoh-tokoh sejarah tersebut. Kisah nyata Gerald Fitzgerald mungkin adalah salah satu yang hilang dalam sejarah. Menurut catatan sejarah, Gerald Fitzgerald adalah putra Maurice Fitzgerald, Earl of Desmond pertama, dan istri ketiganya, Evelyn. Fitzgerald senior membantu memimpin pemberontakan melawan mahkota Norman, dan tampaknya cukup populer di antara rekan-rekannya. Pemberontakan itu gagal dan Maurice sempat ditahan sebagai tahanan, tetapi akhirnya dibebaskan. Setelah dia meninggal, gelarnya diwariskan kepada putra sulungnya. Putra itu meninggal tanpa pewaris dan Gerald diangkat menjadi Earl of Desmond ketiga. Hanya sedikit detail yang diingat tentang kehidupan aslinya. Dia sempat diangkat menjadi ketua hakim Irlandia, tetapi berpendapat bahwa akan sulit untuk melindungi tanah miliknya sendiri saat menjabat dalam peran itu. Sebagian besar catatan tentang kehidupan Gerald terdiri dari pertempuran dengan bangsawan lain dan pertempuran melawan orang Irlandia Gaelic. Gerald yang tercatat dalam sejarah paling dikenal karena puisinya. Dia bisa menulis dalam bahasa Inggris Norman, tetapi lebih sering menulis dalam bahasa Irlandia, sebuah langkah penting yang membuat keluarganya merangkul budaya negeri tempat mereka tinggal. Gerald Fitzgerald menghilang dari catatan sejarah pada tahun 1398 di usia 63 tahun. Gelar-gelarnya diwariskan kepada putranya dan apa yang terjadi padanya tidak diketahui. Melihat usianya, tampaknya ia wafat karena sebab alami, tetapi tampaknya tidak ada catatan tentang hal itu. Disinilah legenda-legenda mengisi kekosongan tersebut. Menurut salah satu cerita, Fitzgerald sebenarnya adalah putra dari seorang dewi Irlandia, Aide. Ayahnya bertemu dengan Aide saat dia sedang mandi dan mencuri jubahnya, yang berarti dia memiliki kendali atas dirinya. Cerita ini memadukan mitologi tradisional Celtic dengan kisah-kisah istana yang dibawa dari Prancis. Gerald adalah hasil dari hubungan itu, dan sepanjang hidupnya dia tetap memiliki hubungan dengan dunia lain. Dia dikatakan mampu melakukan sihir, tetapi melakukannya di sebuah ruangan pribadi di balik pintu tertutup. Suatu hari, istrinya bertanya apakah dia boleh melihat apa yang sedang dia lakukan, dan dia memberitahunya bahwa dia boleh, asalkan dia tidak mengeluarkan suara. Fitzgerald kemudian berubah menjadi berbagai macam wujud. Salah satu dari wujud itu begitu mengejutkan hingga membuat istrinya berteriak. Salah satu versi cerita menyatakan bahwa dia menghilang, dan dalam versi lain, seluruh kastil tempat dia tinggal tenggelam ke dasar danau. Selama Perang Dunia II, para tentara sering membuang sampah mereka ke dalam lubang bekas bom, karena itu adalah cara yang praktis untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak bisa mereka gunakan tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam menggali lubang. Oleh karena itu, lubang bekas bom ini telah menjadi tempat berburu yang subur bagi para kolektor memorabilia Perang Dunia II. Dan gagasan ini menarik minat staf dari Museum Pangkalan Udara Dillon yang terletak dekat Arnhem di Belanda. Pada bulan Oktober 2014, mereka sedang menggali beberapa lubang bekas bom yang tercipta akibat pengeboman di lapangan udara tersebut. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka apa yang akan mereka temukan. Pada suatu saat, mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan hidung pesawat tempur ME-262 yang dianggap sebagai salah satu pesawat paling canggih pada masa perang tersebut. Saat mereka terus menggali, akhirnya mereka menemukan kaca depan pesawat dan 4 lubang senjata, beserta meriam yang terpasang di hidung pesawat tersebut. Tak lama kemudian, mereka sampai pada bagian sayap pesawat, dan saat itulah proses penggalian mulai menghadapi beberapa masalah. Penggalian dilanjutkan dengan menggunakan tangan dan sekop tim, namun mereka segera menyadari bahwa metode ini akan memakan waktu sangat lama untuk mengungkap seluruh pesawat. Rangka bawah pesawat sama sekali tidak bisa digeser dan dipastikan bahwa balok utama pesawat menancap jauh ke dalam tanah di bawahnya. Mereka memutuskan untuk menghentikan pekerjaan hari itu, namun keesokan paginya, mereka melanjutkan proses evakuasi dengan menggunakan alat berat. Namun, mereka tetap tidak bisa menggerakkan sayap yang terlihat, tetapi dipastikan bahwa sayap kedua telah terkubur di bawah sisa badan pesawat. Awalnya, mereka mengira pesawat itu adalah ME-262A2A, Sturmgewehr pesawat tempur pengebom, karena hanya 2 meriam yang terlihat. Namun hal ini kemudian dikoreksi ketika ditemukan bahwa 9 pesawat ME-262 telah ditembak jatuh di Belanda selama perang.
6 dari pesawat itu dijatuhkan di atas Brabant, 1 di atas Friesland, 1 lagi di atas Vorden, dan 1 lagi di atas Eilden. Kemudian diasumsikan bahwa pesawat yang ditemukan di lapangan terbang itu adalah pesawat yang secara keliru ditembak jatuh di atas Eilden karena lokasinya yang paling dekat dengan lapangan terbang. Sebuah serpihan kulit pesawat yang ditemukan mengandung nomor 130026. Dan setelah berkonsultasi dengan basis data, dipastikan bahwa pesawat ini adalah ME-262 yang dibuat di pabrik Messerschmitt di Leipzig. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, juga ditemukan bahwa ini adalah ME-262 pertama yang pernah diproduksi, sehingga menjadi bagian penting dari sejarah militer. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pesawat itu dikubur di tempat di mana kemudian ditemukan. Karena desain pesawat tersebut dianggap rahasia pada saat itu, dan karena pesawat itu dijatuhkan secara tidak sengaja oleh tembakan kawan sendiri dari pihak Jerman, militer Jerman tidak bisa mengambil risiko bangkai pesawat itu jatuh ke tangan yang salah, karena desainnya bisa diketahui oleh musuh. Sebagai gantinya, pesawat itu diam-diam dipindahkan ke lapangan terbang yang saat itu berada di bawah kendali Luftwaffe, di mana kemudian pesawat itu dikubur di salah satu lubang bekas ledakan bom, bersama dengan beberapa peralatan lainnya. Manning Kimmel, putra Laksamana Husband E. Kimmel yang disalahkan atas serangan Pearl Harbor tahun 1941, adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang berharap bisa mengatasi reputasi buruk ayahnya. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1935, dia menjalani pelatihan di kapal selam dan akhirnya menjadi komandan USS Robalo. Di Pasifik Barat, Robalo menyerang kapal pengisian bahan bakar Jepang. Pada patroli ketiganya, pada tanggal 26 Juli 1944, Robalo menabrak ranjau di lepas pantai Pulau Palawan dan dengan cepat tenggelam. Beberapa pelaut dilaporkan selamat dari tenggelamnya kapal, berenang ke pantai, dan ditangkap oleh Jepang saat mencoba berhubungan dengan gerilyawan Filipina. Beberapa tewas di pantai, yang lain dipenjara dan diinterogasi. Mereka berhasil menyampaikan kabar tentang tenggelamnya kapal itu kepada militer Amerika Serikat melalui sebuah catatan yang diselipkan kepada tawanan perang lain. Nasib Manning Kimmel tidak diketahui. Awalnya, keluarganya diberitahu bahwa dia tenggelam bersama kapal itu, tetapi kemudian laporan intelijen menunjukkan bahwa dia mungkin salah satu yang selamat. Para penyintas Robalo tidak lama berada di penjara, dan laporan yang saling bertentangan menyatakan bahwa mereka dibunuh sebagai balasan setelah pesawat Amerika Serikat terlihat atau ditempatkan di sebuah kapal yang tujuannya masih belum diketahui. Selama lebih dari 3 dekade, seorang pria Jerman berusia 78 tahun menyembunyikan sebuah rahasia di ruang bawah tanah rumahnya. Tetapi setelah polisi menerima informasi dari seorang anggota masyarakat, rumahnya digerebek dan rahasia itu akhirnya terungkap kepada pihak berwenang. Tergantung pada barang yang dimaksud, memiliki memorabilia dari Perang Dunia Kedua adalah ilegal di Jerman. Sementara sebagian besar memorabilia, seperti perlengkapan medis, patch, dan medali, biasanya legal untuk dimiliki, aturan yang lebih ketat berlaku untuk senjata yang digunakan selama perang, terutama jika senjata tersebut masih berfungsi. Hal ini tidak banyak menghentikan pria yang dimaksud, yang telah diidentifikasi sebagai Klaus Dieter Flick, untuk mengumpulkan semua memorabilia yang bisa ia temukan. Dan pada tahun 2015, hal itu membuatnya berurusan dengan hukum. Menurut teman dan keluarganya, Flick adalah pria yang hemat dan lebih memilih menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Tetangganya selalu tahu bahwa dia telah mengumpulkan barang-barang dari masa perang, tetapi ketika terungkap bahwa dia juga menyimpan beberapa barang terlarang, mereka pun terkejut. Awalnya dicurigai bahwa dia memiliki beberapa barang tersebut pada tahun 2005, dan pejabat pemerintah memerintahkan agar dilakukan penggeledahan di rumah Flick. Ketika hal ini dilakukan, beberapa senjata ilegal ditemukan, tetapi berkat perdebatan tentang izin yang diperlukan dan tindakan hukum yang akan terjadi, tidak ada tindakan yang diambil. 10 tahun kemudian, polisi Berlin mendapat informasi bahwa Flick mungkin menyembunyikan beberapa karya seni yang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat umum. Dan penggeledahan kedua pun dilakukan. Kali ini, mereka menemukan sisa koleksinya yang ternyata sangat ilegal. Dia tidak hanya mengoleksi barang-barang terlarang seperti seragam, panji, dan lampu yang mengandung simbol tertentu yang dilarang, tetapi saat penggeledahan berlanjut, situasinya justru semakin parah. Dia juga menyimpan replika roket V1. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya tank Panther yang telah dia sembunyikan di ruang bawah tanahnya. Rumah itu telah diubah menjadi sesuatu yang mirip benteng, dan dibutuhkan 20 tentara hampir 9 jam untuk mengeluarkan semua artefak ilegal, termasuk tank yang dikeluarkan dengan menggunakan kerekan yang dipasang pada kendaraan lapis baja.
Mereka juga menemukan meriam anti pesawat 88 mm dan Flick didakwa melanggar Undang-Undang Pengendalian Senjata Perang dan Undang-Undang Senjata Api. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman 14 bulan penjara dengan masa percobaan. SS Normandy dulunya adalah kapal samudera paling mewah di lautan. Ketika kapal itu terbakar pada Februari 1942, segera muncul rumor tentang sabotase. Penyelidikan FBI membuktikan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan, tetapi beberapa orang masih meragukan kesimpulan resmi ini. Normandy adalah kapal Prancis yang telah berlayar melintasi Atlantik selama bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Ketika pemerintah Prancis menyatakan perang, kapal tersebut sedang bersandar di New York. Daripada mengambil risiko kapal itu diserang dalam perjalanan pulang, perusahaan memutuskan untuk meninggalkan Normandy di Amerika bersama dengan sejumlah kecil awak agar semuanya tetap berjalan lancar. Pemerintah Amerika Serikat mengambil alih kapal tersebut setelah Prancis menyerah kepada kekuatan poros. Ketika Amerika secara resmi ikut serta dalam perang, Normandy menjadi aset yang sangat berharga. Keputusan pun diambil untuk mengubah kapal mewah tersebut menjadi kapal pengangkut pasukan. Kapal itu sebelumnya mampu menampung lebih dari 1.000 tamu sebagai kapal samudera mewah dan akan dapat mengangkut jauh lebih banyak tentara setelah proses renovasi selesai. Kapal itu juga diganti namanya menjadi USS Lafayette untuk menghormati Jenderal Lafayette dari Prancis yang berjuang dalam Revolusi Amerika. Pekerjaan dimulai pada kapal Lafayette yang baru saja diberi nama pada awal tahun 1942. Awalnya diperkirakan hanya memakan waktu 1 bulan, tetapi tenggat waktunya mundur hingga jauh ke bulan Februari. Sementara pekerjaan sedang berlangsung, para jurnalis lokal penasaran tentang keamanan di dermaga. Bukan rahasia lagi bahwa ada simpatisan Jerman di Amerika Serikat. Sebuah jaringan mata-mata Jerman baru-baru ini telah dibongkar, tetapi kemungkinan masih banyak lagi yang tersembunyi di depan mata. Seorang jurnalis memutuskan untuk menguji seberapa mudahnya melakukan sabotase terhadap Normandy. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan di dermaga dan memiliki akses bebas ke kapal tersebut. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang jahat, itu tidak akan sulit. Jika cerita resmi itu dipercaya, tidak perlu terjadi sesuatu yang jahat. Pada sore hari tanggal 9 Februari, seorang pekerja bernama Clement Derrick sedang menggunakan alat las untuk memotong perlengkapan di atas kapal. Pekerja lain seharusnya menangkap percikan api dengan papan asbes, tetapi pada satu titik dia harus berpaling untuk berbicara dengan orang lain. Percikan api itu jatuh ke tumpukan pelampung yang sangat mudah terbakar yang ditutupi dengan goni. Api dengan cepat menyebar ke kayu kapal yang telah dipernis dan kasur-kasur yang ditumpuk di dekatnya. Para pekerja melarikan diri dari kobaran api. Kapal Normandy sebenarnya memiliki sistem pemadam kebakaran, tetapi sistem tersebut dimatikan selama proses renovasi. Hal itu juga menyebabkan keterlambatan dalam memanggil layanan pemadam kebakaran. Butuh waktu 12 menit sebelum Departemen Pemadam Kebakaran New York dipanggil. Selama berjam-jam, para pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan kobaran api. Namun semua air yang disemprotkan ke api justru membuat kapal itu miring. Akhirnya kapal itu akan terbalik ke samping, di mana kapal itu tergeletak sebagian terendam di perairan dangkal. Desas-desus tentang sabotase dengan cepat menyebar. Ada teori bahwa ini adalah ulah simpatisan Jerman yang entah bagaimana berhasil menyusup ke dalam tim kerja. Namun ketika FBI membuat rekonstruksi kejadian seperti yang dijelaskan oleh Derrick, ternyata kejadian itu bisa direka ulang. Tidak diperlukan tindakan jahat apapun. Hal ini tidak menghentikan rumor yang beredar. Bukan hanya orang Jerman yang dicurigai. Seorang anggota mafia mengaku bahwa dialah yang berada di balik serangan itu. Meskipun hal ini diyakini hanya sebagai cara untuk meningkatkan reputasinya, belakangan terungkap bahwa bos mafia, Lucky Luciano, telah membuat rencana yang melibatkan kapal tersebut. Nasib kapal Normandy pada akhirnya membuat Angkatan Laut Amerika Serikat bekerja sama dengan mafia New York untuk melindungi dermaga dan mencari siapapun yang mungkin membantu U-boat Jerman di lepas pantai Amerika. SS City of Cairo adalah kapal uap yang dibangun oleh Earls Shipbuilding and Engineering Company pada tahun 1915, setelah dipesan oleh Ellerman Lines Limited dari London. Kapal ini dibangun dengan 2 dek, 2 tiang, dan setelah konstruksinya selesai, kapal ini didaftarkan di Liverpool, Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, kapal ini diambil alih oleh Inggris dan ditugaskan untuk membawa pasokan ke negara tersebut guna membantu upaya perang. Pada tanggal 1 Oktober 1942, kapal ini berangkat dalam perjalanan terakhirnya di bawah komando William A. Rogerson. Dia dan krunya ditugaskan untuk berlayar dengan kapal City of Cairo dari Bombay di India menuju Inggris,
namun terlebih dahulu melewati Durban dan Cape Town di Afrika Selatan, serta Pernambuco di Brazil. Mereka tiba di Cape Town tanpa masalah dan berangkat menuju Brasil sekitar pukul 6 pagi pada tanggal 1 November tahun itu. Di atas kapal terdapat beberapa penumpang sipil bersama 10 penembak kapal dagang yang dipersenjatai dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kerajaan, serta 2 kelompok tentara India yang telah direkrut untuk bertugas di kapal-kapal Inggris. Kapal itu memuat besi, kayu, wol, kapas, biji mangan, dan 2.000 kotak yang semuanya berisi koin perak. City of Cairo sama sekali bukan kapal yang cepat karena hanya bisa mencapai 12 knot dan mesinnya sangat berasap yang menyebabkan jarak pandang dari kapal menjadi buruk. Dan itu juga membuat kapal musuh jauh lebih mudah untuk melihatnya. Meskipun ada masalah-masalah ini, kapal tersebut tetap berlayar tanpa pengawalan dan menuju ke Brazil. Namun pada tanggal 6 November, awak kapal selam Jerman melihat asap itu, dan malam itu mereka menyerang dengan torpedo. Itu adalah hantaman langsung, dan mengetahui tidak ada yang bisa dilakukan, Kapten City of Cairo memerintahkan semua orang di kapal untuk bersiap meninggalkan kapal. Sinyal darurat dikirim saat kapal perlahan tenggelam. Namun 20 menit setelah torpedo pertama mengenai sasaran, satu lagi ditembakkan. Ini menentukan nasib City of Cairo, dan kapal itu tenggelam sekitar 480 mil dari pantai Saint Helena. Kapten kapal selam kemudian memerintahkan kapalnya untuk naik ke permukaan dan ia mulai berbicara kepada para penyintas yang telah masuk ke Sekoci. Dia bertanya apa nama kapalnya, muatan apa yang dibawa, dan apakah ada tawanan perang Jerman yang sedang diangkut. Setelah dia mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dia begitu saja membiarkan para penyintas menghadapi nasib mereka, percaya bahwa mereka akan segera mati dan hanya berkata, "Selamat malam dan maaf telah menenggelamkan kalian." 207 orang akhirnya diselamatkan oleh kapal-kapal lain yang melewati daerah tersebut setelah para penumpang yang berhasil naik ke Sekoci terombang-ambing selama 3 minggu. Kapal tersebut dan koin perak yang dibawanya hilang, dan karena tidak ada yang tahu pasti di mana kapal itu tenggelam, semuanya dianggap hilang selamanya. Namun pada tahun 2011, sebuah ekspedisi Inggris bernama Deep Ocean Search berhasil menemukan bangkai kapal tersebut sekitar 1.000 mil dari lepas pantai Afrika. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 100 ton koin yang telah tergeletak di dasar laut selama 69 tahun. Koin-koin tersebut yang merupakan rupi India awalnya dikirim ke Inggris untuk dilebur guna membantu upaya perang. Dan sebagian besar perak yang berhasil diambil dikirim ke perbendaharaan Inggris, di mana kemudian dilebur sesuai rencana awal. Namun sebuah perusahaan Norwegia bernama Samler Huset mendengar tentang operasi pengangkatan tersebut dan menawarkan untuk membeli 2.000 koin itu. Setelah itu selesai, mereka mulai memulihkan koin-koin tersebut yang kemudian dijual untuk para kolektor. Setiap koin harus diperiksa kondisinya, yang bukanlah tugas mudah karena banyak yang menggumpal saat berada di dasar laut. Proses pembersihan khusus kemudian digunakan untuk mengembalikan kilau perak, dan para kolektor sangat antusias untuk memiliki sepotong kecil sejarah Perang Dunia II. Pada tahun 1217, sebuah kejahatan yang menggemparkan mengejutkan kota Filipi. Pelaku di balik serangan itu hanya dikenal sebagai Tuan S yang misterius. Meskipun tampaknya Paus sendiri tahu persis siapa Tuan S, para sejarawan masih memperdebatkan identitasnya dan apa yang menyebabkan dia menyerang seorang uskup agung di dalam gerejanya sendiri. Filipi adalah sebuah kota di kerajaan Tesaloniki, salah satu dari banyak kerajaan yang dibentuk setelah Perang Salib keempat. Pada tahun 1204, tentara Salib Latin menyerang kota Konstantinopel sebagai bagian dari Perang Salib keempat. Kekaisaran Bizantium sebagian besar diambil alih oleh berbagai bangsawan dari Eropa Barat menjadi Kekaisaran Latin. Para imam Katolik ditempatkan di seluruh kekaisaran. Salah satunya adalah William dari Roma yang diangkat menjadi uskup agung Filipi pada tahun 1212. Ada kemungkinan bahwa William terlibat konflik dengan para penguasa lokal. Perselisihan sering terjadi antara tokoh agama dan tokoh sekuler, terutama mengenai properti dan uang. Hal ini tidak selalu harus melibatkan perpecahan antara orang Latin dan Bizantium, meskipun ketegangan antara kedua kelompok tersebut bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun, William tidak dikenang sebagai seseorang yang sangat antagonis, yang membuat peristiwa tahun 1217 menjadi lebih mengejutkan. Menurut sebuah surat dari Paus, William sedang mengenakan jubah uskup lengkapnya, melayani jemaatnya ketika ia diseret keluar dari gereja oleh sekelompok penyerang. Itu adalah tontonan yang sangat terbuka, seolah-olah dirancang untuk mengirimkan pesan.
Tubuh William kemudian ditemukan di tempat yang digambarkan sebagai tempat yang keji di luar pemakaman. Surat itu menjelaskan bahwa Lord S yang harus disalahkan. Ini adalah seseorang yang dikenal oleh William. Ternyata mereka pernah mengalami kesulitan sebelumnya, tetapi mereka telah sepakat untuk berdamai dan bahkan bersumpah. Siapapun Lord S itu, dia telah melanggar sumpah dan tampaknya ingin menegaskan bahwa tindakan William tidak akan ditoleransi. Sayangnya, surat-surat yang masih ada dari masa itu tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang diduga dilakukan William dan hanya memberikan sedikit petunjuk tentang siapa sebenarnya Lord S yang misterius itu. Namun, pria itu diekskomunikasi yang menunjukkan bahwa Lord S setidaknya dikenal di komunitas setempat. Selama tahun berikutnya, surat lain menyebutkan serangan terhadap William, tetapi hal ini justru membuat segalanya semakin membingungkan. Sekelompok pendeta tidak setuju tentang sesuatu dan diminta untuk pergi ke kota lain agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Namun, tidak ada yang mau bepergian karena mereka menganggapnya terlalu berbahaya. Mereka secara khusus menyebutkan William diserang oleh orang Bulgaria, dan mereka khawatir hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Bukan hanya tidak ada penyebutan orang Bulgaria dalam surat pertama, tetapi juga tampaknya sekarang diyakini bahwa serangan itu merupakan serangan acak. Alih-alih diserang di gereja, tampaknya William sedang berada di jalan ketika dia disergap dan diduga kehilangan nyawanya dalam sebuah perampokan. Ada kemungkinan kejadian-kejadian itu dibesar-besarkan segera setelah serangan dan ceritanya menjadi rancu. Namun, beberapa orang menduga bahwa Tuan S yang misterius berhasil lolos dari hukuman atas kejahatannya dengan menimpakan perbuatannya kepada para bandit. Ada juga kemungkinan para pendeta mendapat informasi yang salah tentang bagaimana William kehilangan nyawanya. Atau mereka mencampur adukan serangannya dengan kejadian lain yang memang benar-benar terjadi di jalan. HIJMS Musashi, sebuah kapal perang Jepang, adalah salah satu yang terbesar yang pernah dibangun. Kapal ini diklasifikasikan sebagai salah satu kapal tempur kelas Yamato milik Angkatan Bersenjata Jepang dan resmi mulai bertugas pada tanggal 5 Agustus 1942. Musashi bersama dengan Yamato yang menjadi nama kelas kapal ini dianggap oleh militer Jepang sebagai kapal tempur terbaik yang pernah dibangun dan diyakini tidak akan tertandingi dalam konflik apapun. Musashi dipersenjatai dengan 9 meriam berukuran 18,1 inci. 2 inci lebih besar dari meriam rata-rata yang ditemukan di kapal Amerika. Dan setiap peluru yang digunakan untuk meriam ini memiliki berat sekitar 3.200 pon. Satu peluru bisa ditembakkan setiap 40 detik dan dapat menempuh jarak hingga 25 mil, sesuatu yang memang tidak tertandingi oleh kapal perang negara lain pada saat itu. Namun, ada masalah dengan kedua kapal ini. Kapal-kapal itu begitu berat sehingga dibutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk mengoperasikannya. Dan pada saat itu, cadangan bahan bakar Jepang sedang menipis. Selain itu, karena pemerintah dan militer Jepang telah mengklaim kapal-kapal itu sebagai yang terhebat yang pernah dibangun, mereka akan merasa malu jika kapal-kapal tersebut tenggelam. Oleh karena itu, diputuskan bahwa kapal-kapal tersebut akan digunakan secara terbatas dan hanya ketika sudah pasti bahwa perang akan segera berakhir. Faktanya, Musashi baru digunakan oleh militer ketika sudah jelas bahwa Jepang sedang menghadapi kekalahan yang pasti. Pada bulan Oktober 1944, mereka mengetahui bahwa militer Amerika berencana untuk menginvasi Filipina. Sebuah rencana pertahanan bernama Victory disusun dan militer Jepang menggunakan hampir semua yang tersisa dari angkatan laut dalam upaya untuk mencegah hal ini terjadi. Musashi dikirim ke daerah tersebut dan apa yang terjadi kemudian dikenal sebagai Pertempuran Teluk Leyte. Namun pertempuran itu tidak berjalan sesuai rencana. Pada tanggal 24 Oktober tahun itu, Musashi terkena 36 kali serangan dan tenggelam di bawah ombak. Ini adalah pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua, dan Angkatan Laut Jepang dikalahkan oleh tentara dari Amerika Serikat dan Australia. Banyak orang kalah melihat Musashi tenggelam, tetapi anehnya kapal itu tidak dapat ditemukan setelah perang berakhir. Semua itu berubah pada tahun 2015 ketika Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft, mengumumkan bahwa ia akhirnya menemukan kapal tersebut di lepas pantai Filipina. Dia mengunggah beberapa foto kapal tersebut saat tergeletak di dasar laut ke akun media sosialnya. Salah satunya menunjukkan lambang keluarga Kekaisaran Jepang dan haluan Musashi. Dia juga mengunggah foto jangkar besar kapal tersebut dan sebuah katup yang ditemukan saat dia dan krunya menjelajahi area itu dengan kendaraan eksplorasi bawah laut miliknya. Dia menambahkan bahwa kapal itu ditemukan di kedalaman sekitar setengah mil dan ditemukan setelah pencarian yang sangat menyeluruh. Pertama, Allen dan krunya melakukan survei batimetri dasar laut di area tempat Musashi diduga tenggelam.
Ini mengeliminasi area besar dasar laut yang akan memakan waktu lama untuk dicari tanpa hasil. Selanjutnya, sebuah robot otonom dikirim ke bawah untuk mencari tanda-tanda bangkai kapal yang telah hilang selama sekitar 7 dekade. Setelah lokasi ditemukan, sebuah kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh yang dilengkapi dengan kamera berhasil merekam gambar reruntuhan tersebut dan akhirnya dipastikan bahwa Musashi telah ditemukan. Allen telah lama tertarik pada sejarah Perang Dunia Kedua, dan penemuannya atas Musashi berarti bahwa dia telah menjadi bagian dari sejarah itu, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Pertempuran Brunanburh pada tahun 937, di mana Raja Inggris Athelstan mengalahkan koalisi Raja-Raja Skotlandia, Dublin, dan Strathclyde, merupakan momen penting dalam sejarah Inggris, yang memastikan kekuasaan Athelstan dan memperkuat kerajaan Inggris yang bersatu. Namun, lokasi pastinya masih belum diketahui. Athelstan, cucu dari Alfred yang Agung, telah mempersatukan Inggris. Pada tahun 937, setelah invasi Athelstan ke Skotlandia pada tahun 934 yang masih diperdebatkan, Konstantinus II dari Skotlandia, Owain dari Strathclyde, dan Einar dari Dublin, mantan penguasa Viking di York, melancarkan invasi ke Inggris untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Tempat pendaratan armada Einar dan pergerakan awal pasukan sekutu masih menjadi misteri. Athelstan menghadapi para penyerbu dalam pertempuran yang sengit, yang digambarkan oleh para penulis sejarah sebagai salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Anglo-Saxon. Athelstan menang meskipun kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Einar melarikan diri ke Dublin. Konstantinus kehilangan putranya dan turun tahta, dan Owain diyakini telah meninggal dunia. Kemenangan Athelstan memastikan kekuasaannya yang tak terbantahkan. Nama Brunanburh tidak bertahan hingga hari ini, dan sumber-sumber sejarah saling bertentangan. Penafsiran atas nama tersebut menunjukkan bahwa artinya bisa berupa benteng Bruna atau benteng di aliran sungai. Lokasi yang diusulkan berkisar dari Wirral berdasarkan artefak pengerjaan logam hingga berbagai bagian Yorkshire, Cambridgeshire, dan Skotlandia Selatan. Meskipun pencarian terus dilakukan, misteri sejarah ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga, jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Announce dan sampai jumpa di video berikutnya.